Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Diari Sang Guru. Mari bersama anak-anak pada pertemuan pembelajaran kali ini kita akan belajar untuk materi tentang muatan pelajaran bahasa Indonesia pada siswa kelas 4 sekolah dasar. Namun sebelum itu, mari Pak Guru mengajak kepada kita semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan cara sering mencuci tangan dengan sabun, jaga jarak saat berada di luar lingkungan, serta tetap selalu gunakan masker dan tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, anak-anak, kita akan belajar untuk materi tentang menulis puisi ya. Kita akan belajar tentang materi langkah-langkah menulis puisi, tentunya dengan cara yang baik. Nah, anak-anak bisa melihat dari penjelasan materi berikut ini. Nah, mari anak-anak kita belajar untuk materi tentang menulis sebuah puisi ya. Kita akan belajar bagaimanakah langkah-langkah untuk menulis puisi dengan baik. Tentunya anak-anak, kalian harus mengetahui bahwa puisi adalah karya sastra yang menggunakan kata yang indah dan penuh makna untuk mengungkapkan sebuah perasaan. Nah, perlu anak-anak ketahui pada dasarnya dalam menulis sebuah puisi tentunya biasanya sesuai dengan beberapa keadaan, seperti sesuai dengan suasana hati, harapan atau cita-cita, keadaan sekitar kita, serta mengutarakan ide, gagasan yang ada di pikiran kita. Nah, inilah beberapa hal tentang puisi, mulai dari pengertian puisi dan apa saja yang biasanya dituliskan dalam sebuah puisi. Pada intinya, anak-anak, dalam menulis sebuah puisi perlu persiapan yang harus dilakukan. Nah, pada setiap tahapan dalam menulis puisi memiliki keterikatan satu dengan yang lainnya. Jadi setiap tahapan ini memiliki hubungan anak-anak dari tahapan 1, tahapan 2, dan tahapan seterusnya. Dan apabila salah satu tahapan ini tidak dilakukan, maka pastilah puisi yang dituliskan kurang maksimal. Nah, kira-kira dari langkah-langkah tersebut tujuannya adalah agar karya sastra puisi yang dibuat dapat sesuai dengan keinginan dan pesan yang ingin disampaikan sehingga dapat tersampaikan dengan baik. Jadi nanti para pembaca puisi yang kita tulis bisa mengerti apa tujuan kita, perasaan apa yang ingin kita sampaikan melalui puisi tersebut. Nah, inilah tujuan dari langkah-langkah menulis puisi dengan cara yang baik. Mari langsung saja kita melihat apa sajakah langkah-langkah menulis puisi. Yang pertama, tentunya anak-anak perlu untuk menyiapkan alat tulis untuk menulis puisi ya, mulai dari pensil atau ballpoint, penghapus atau tip X atau sejenisnya, serta lembar kertas. Ini perlu disiapkan saat kita akan menulis sebuah puisi. Yang berikutnya, menentukan tema dan judul puisi. Nah, ini merupakan bagian terpenting dalam menulis sebuah puisi. Jadi sebelum kita memulai menulis sebuah puisi, kita perlu menentukan tema anak-anak. Tema apa yang akan kita tuliskan saat kita akan menulis puisi. Nah, ketika tema itu sudah ditemukan, nah kita tinggal memilih judul yang tepat dari tema yang sudah kita tentukan. Kemudian untuk cara yang kedua, ya tadi sudah menentukan tema. Sekarang cara yang ketiga, menentukan pilihan kata yang akan digunakan dalam menulis puisi. Ini juga merupakan bagian terpenting dalam menuliskan sebuah puisi ya. Mengapa demikian? Karena puisi pada dasarnya sebuah ungkapan perasaan. Ya, jadi kita perlu menuliskan
kalimat-kalimat yang sifatnya kiasan anak-anak. Jadi kita tidak menuliskan secara jujur. Misalnya kita akan menulis sebuah kalimat ya, di pikiran kita ingin menulis bahwa di dalam baris puisi tersebut terdapat kata engkau sungguhlah cantik misalnya. Nah, kata engkau sungguhlah cantik ini bisa kita ubah dengan kata yang lain, misalnya saat aku memandang wajahmu, saat itu pula aku melihat rona indah seindah bidadari yang turun dari langit. Nah, seperti itu. Jadi kata yang engkau sungguh cantik kita bisa ubah dengan kata seperti itu. Nah, ini penentuan pemilihan kata sangatlah penting anak-anak dalam menuliskan sebuah puisi. Ya, dan kita perlu tahu bagaimana cara menulis kata yang benar dan tidak benar. Ini merupakan tahapan yang ketiga. Kemudian untuk tahapan yang keempat, nah kita perlu menuliskan puisi sesuai imajinasi. Jadi ketika kita menuliskan sebuah puisi, usahakan imajinasi kita berpikir. Jadi kita perlu membayangkan apa saja yang akan kita tulis. Dari tema yang sudah kita tentukan, kira-kira mau dibawa kemana puisi tersebut. Nah, itu kita perlu memiliki sebuah imajinasi agar puisi yang kita buat itu bisa memiliki nilai. Artinya pesan atau rasa yang kita sampaikan bisa tersampaikan kepada si pembaca puisi kita. Nah, ini tahap yang keempat. Sekarang untuk tahap yang kelima. Nah, ini merupakan tahapan akhir dan yang sangat penting. Kita perlu untuk meneliti kembali dengan cara membaca berulang-ulang dengan cara yang seksama. Tujuannya adalah ketika kita sudah membaca puisi yang kita tulis, nanti kita akan tahu ada beberapa kata yang mungkin tidak tepat dan itu perlu kita rubah. Nah, ini pentingnya kita untuk mencek kembali puisi yang telah kita tulis. Nah, apabila ada kata yang kurang tepat bisa kita ganti menggunakan kata atau kalimat yang lain. Nah, anak-anak, ini tadi ya langkah-langkah dalam menulis sebuah puisi ya. Dan sebagai bahan evaluasi, silahkan kalian buat sebuah puisi ya sesuai dengan imajinasi kalian. Namun Pak Guru memberikan lingkup yang lebih kecil agar kalian mudah dalam menuliskan sebuah puisi. Adapun tema yang anak-anak bisa pilih, yang pertama adalah tema keluarga, sahabat, sekolah, dan hobi. Nah, tema-tema ini bisa anak-anak pilih sesuai dengan pilihan kalian. Silahkan kalian belajar menulis dan membuat sebuah puisi yang nantinya ketika kalian sudah bisa menulis dan membuat sebuah puisi, kalian akan jadi anak yang luar biasa. Nah, anak-anak, itu tadi materi ya tentang langkah-langkah menulis sebuah puisi ya, tentang langkah-langkah menulis sebuah puisi serta tugas yang harus anak-anak lakukan sebagai bahan atau cara Pak Guru mengevaluasi kalian apakah kalian sudah mengerti pada materi tentang puisi. Sekali lagi Pak Berhana mengucapkan terima kasih sekali. Mohon maaf apabila banyak-banyak kekurangan. Dan tetap Pak Guru mengingatkan kepada kita semua, mari selalu kita patuhi protokol kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa pada video pembelajaran yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.